Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Asmud dimanapun Anda berada, sahabat Semudah Karya juga ya dimanapun Anda berada. Nah, hari ini Kang Asmud ingin berbagi ya kepada teman-teman semuanya perihal tadi ada yang bertanya sama Kang Asmud, bagaimana sih Kang cara membuat TBM, atau bagaimana sih awalnya supaya kita bisa membuat TBM ya. Caranya insya Allah saya akan bahas sedikit ya, tapi cari referensi lagi dari yang lain kalau misalnya memang kurang gitu, kalau memang kurang jelas gitu ya. Itu tadi ada yang bertanya, Kang gimana caranya membuat TBM ya. Oke, yang pertama yang harus kita punya TBM itu kan Taman Baca Masyarakat ya. Taman Baca Masyarakat itu seperti perpustakaan gitu ya. Perpustakaan tapi dibuka untuk umum. Jadi siapapun, kalangan masyarakat, masyarakat bawah, masyarakat menengah ataupun masyarakat atas itu bebas bisa menggunakan media umum itu ya. Jadi seperti apa ya, Taman Baca Masyarakat itu seperti ya semacam perpustakaan tapi dibuka secara umum gitu ya. Lebih spesifiknya seperti itu. Nah, kemudian apa langkah awal yang harus kita lakukan gitu ya. Yang pertama, teman-teman sahabat yang pengen bikin TBM, pertama landasannya harus kuat ya. Yang pertama, niatnya yang ikhlas. Kita niatnya mau apa nih ya? Apakah niatnya hanya ingin hobi, atau niatnya hanya karena suka dengan sosialisasi, dengan gerakan-gerakan sosial, atau apa? Itu luruskan dari sekarang ya. Kalau saya dulu niatnya pengen lillah karena Allah, jadi ikhlas karena Allah. Jadi pengen buat TBM itu buat ya istilahnya menyelamatkan generasi muda. Jadi dulu itu banyak generasi muda, para pemuda yang salah pergaulan gitu ya. Jadi malah banyak di nongkrong gak jelas di jalanan gitu ya, sama teman-teman anak SMP, anak SMA, SMK dan lain sebagainya. Itu mereka awalnya nongkrong gak jelas. Nongkrongnya itu di tempat nongkrong yang di jalanan yang ya begitulah, Anda tahu sendiri. Nah, kemudian setelah ada media itu, alhamdulillah, karena dengan niat ikhlas, niat untuk menyelamatkan generasi muda, alhamdulillah mereka merasa terpanggil gitu. Mereka merespon dengan baik gitu ya. Jadi mereka datang, kemudian mereka kumpul-kumpul dan lain sebagainya, walaupun hanya sekedar kumpul-kumpul di saung ya atau di TBM, tapi mereka bisa meminimalisir ya gerakan-gerakan negatif yang sekarang sedang menyerang generasi muda. Itu niat. Jadi niat harus benar-benar niat lurus karena Allah, lillah karena Allah ya. Jangan sampai kita salah niat gitu ya. Nah, kalau niatnya karena Allah, maka insya Allah ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan segala keperluannya. Kan tawakal aja kepada Allah. Jadi inilah saja karena Allah. Itu ya. Jadi niat yang jelas. Yang kedua adalah landasannya kita harus benar-benar siap jadi relawan. Nah, kita benar-benar siap jadi relawan. Ya, karena
kita tahu sendiri ya bahwa pegiat-pegiat TBM, pegiat literasi lainnya itu tidak dibayar gitu ya. Mohon maaf, tidak dibayar. Jadi memang harus berpikir dari hasil baca yang kita baca itu. Bagaimana kita supaya tetap TBM berjalan, juga hidup kita juga kebutuhan kita juga terpenuhi gitu. Maka tetap di sini harus punya kesiapan diri kita untuk menjadi relawan. Gitu ya. Yang pertama, niatkan yang lurus, lillah karena Allah. Yang kedua, kesiapan kita menjadi relawan TBM. Ya. Kemudian kalau misalnya seiring berjalannya waktu kita bisa berpikir dari hasil baca, kemudian kita misalnya gimana nih supaya TBM jalan, usaha kita juga jalan gitu ya. Usaha apa nih? Nah, yang bisa itu lebih bagus. Jadi sambil menjalankan TBM juga bisa menjalankan usaha gitu ya. Karena itu tadi ya. Jadi pegiat-pegiat itu tidak dibayar. Ya, misalnya kalau saya belajar dari Mang Yayat gitu ya, dari Mang Yayat Sehati, beliau punya TBM namanya Sehati. Dia menjalankan TBM secara sukarela gitu, gratis gitu ya terhadap masyarakat mereka, dengan niat ingin mencerdaskan masyarakat gitu ya, dengan ingin lurus karena Allah. Akhirnya Allah kasih usahanya apa? Tahu gitu ya, tahu naga. Jadi dari hasil baca bagaimana kita bisa menghasilkan usaha, bisa menjalankan usaha supaya TBM kita jalan juga usaha kita jalan. Itu ya. Kemudian caranya gimana? Tadi ya, yang pertama kita harus benar-benar siap jadi pegiat ya. Karena rintangan, cobaan itu luar biasa itu. Dari masyarakat terdekat, dari masyarakat kecil, kemudian masyarakat, pokoknya dengan berbagai sudut pandang ketika kita ingin melakukan sebuah gerakan. Pasti ada ya. Nah, saya dulu pengalaman awalnya punya satu buku. Ini buku dari buku Sirah Nabawi, bukunya pemberian dari ya ada yang memberi gitu ya ke madrasah ya, dan saya coba pelajari apa isi dari ini, dan alhamdulillah awal dari sini dengan niat pengen buat TBM, alhamdulillah ya sekarang buku lebih daripada 3.000 lebih ya di TBM. Itu awal dari satu ini. Gampang ya, kalau soal buku gampang ya. Nah, nanti saya coba jelaskan bagaimana sih supaya kita cara dapat buku itu seperti apa. Nah untuk membuat TBM syaratnya itu kesiapan. Yang kedua, punya buku ya. Jadi punya buku dulu, mau berapa, atau nggak punya buku juga gak apa-apa ya, atau punya tempat ya. Atau misalnya masalah nggak ada buku, satu-satu aja dari rumah ya, masa ya satu hijau oke menyetaya gitu kan ya, minimal satu kan harus ada. Rak, kita bikin rak bikin rak dari kayu atau apalah, kita simpan. Atau kita sudah punya rak di rumah nih, ya udah kita simpan aja buku di sana, namai aja misalnya TBM apa gitu ya. Kemudian ada rak buku ya, kemudian ada tempat. Itu kan yang paling syarat buat TBM, kesiapan, punya buku, ada rak bukunya, ada pelangnya, ada tempat. Jadi benar ada tempatnya itu ya. Nah, teman-teman semuanya, sahabat Saung Buddha Karya. Nah, terus ada yang bertanya lagi ini ya. Maka Kang,
gimana sih supaya kita dapetin buku ya. Jadi dari mana Kang bisa dapetin buku ya. Nah, dapetin buku itu awalnya kami membuat kami membuat sebuah nama Facebook gitu ya, nama akun Facebook, buat akun Facebook ya. Kemudian kami program-programnya digitalisasi ya, jadi difoto kemudian dikirimkan ke grup, namanya grup Pustaka Bergerak Indonesia. Itu Pustaka Bergerak, dan alhamdulillah dari Pustaka Bergerak juga ada yang mau ikut berkontribusi gitu ya, mencerdaskan masyarakat. Nah, kemudian ada lagi grupnya 1001 buku, dan banyak sekali dari sana relawan-relawan yang atau donatur-donatur buku yang ingin menyumbangkan bukunya ya. Banyak, karena kami misalnya dengan berbagai kesibukan ya, kami membuat program-program dengan bersama anak-anak, bersama relawan-relawan. Kami membuat sebuah gerakan gitu ya, misalnya gerakan Bukalapak Baca misalnya di tempat-tempat wisata. Kemudian tempat wisata misalnya saya di tempat di bukit pokoknya di Bukit Gunung ya, itu ada tempat wisata, dan di sana Bukalapak Baca ya, kemudian dipoto, kemudian dikemediakan. Itu seperti itu ya. Kemudian program Bukalapak Baca berlanjut ke bagaimana menghasilkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas. Kami mencoba sebuah seminar kecil ya, kajian pemuda, kajian juga ibu-ibu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bukan advokasi ya, lebih kita ke mobilisasi massa. Jadi bagaimana kita memobilisasi massa gitu. Jadi masyarakat itu digerakkan oleh kita. Ya, jadi partisipasi masyarakat juga dalam rangka membina sumber daya manusianya masyarakat juga gitu ya. Nah, ini program ini sangat membantu kepada masyarakat ya, sangat membantu, sangat diapresiasi juga sebenarnya ya. Nah, dari situ banyak kiriman-kiriman datang gitu ya. Saya yakin deh, kalau kita niatnya benar, kalau kita niatnya pengen benar-benar mencerdaskan masyarakat, maka buku-buku pun akan datang dengan seketika. Iya, akan datang, asli itu ya, nggak bohong, bener ya. Juga bersinergi dengan TBM yang lain ya, dengan TBM Bermula Kreatif, buku-buku Kang, buku-bukunya bisa bisa digunakan atau apa, nanti kita bersinergi saja gitu ya dengan TBM lain itu. Nah, kemudian Kang, kalau saya pengen buat TBM nih tapi nggak punya uangnya, dari mana Kang dananya? Nah, ini sebenarnya kalau bermasalahan dana, ini bisa juga dengan kegiatan kita misalnya ke desa, kemudian melalui desa, kemudian diajukan ke mana gitu ya yang kita tuju. Insya Allah deh ya, asalkan kita punya kemauan pasti ada jalan gitu aja mungkin ya, simpelnya ya. Jadi insya Allah tadi ya, kalau kita benar-benar niatnya pengen mencerdaskan, buku pasti datang. Karena orang-orang juga melihat ya, Allah juga melihat dengan kerja keras kita ya. Intinya jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk berhenti ya. Jangan menyerah, terus saja mencoba, itu saja ya.
Kalau niatnya kita benar lurus pengen berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan Indonesia, anak-anak generasi Indonesia, maka insya Allah Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak buta, Allah itu melihat perjuangan kita. Yang saya tekankan kepada kita, kalian semua, sahabat-sahabat semuanya, ketika kita menjadi relawan, pastilah tantangan, rintangan, badai itu selalu ada. Tapi kita akan suatu saat kita akan merasakan di titik puncak gitu ya, puncak manisnya perjuangan kita. Itu pasti ada, itu ada masanya ya. Kalau kata bahasa anak sekarang mah, akan indah pada waktunya gitu ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan kecil hati kalau pengen buat TBM, kalau pengen buat perpustakaan ya, saung baca ataupun lain sebagainya ya, jangan lupa itu coba saja. Nanti juga kalau sudah mencoba, dicoba nanti juga bisa ya. Nanti juga kita bakal sendiri ya, geuning kieu nya jeung TBM, geuning kieu rasana jadi pegiat TBM dan lain sebagainya ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Moga-moga bermanfaat. Saya tidak bisa sebutkan namanya karena ini dari inbox kan ya, dari WhatsApp. Silahkan ditonton saja ya. Maaf saya tidak balas chatnya. Ini silahkan nanti ditonton sampai habis. Ini supaya kita bisa jelas ya. Terima kasih. Segitu saja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.